di mana si Lolin ini adalah versi yang lebih baru daripada si Amica. Tapi apakah si Lolin ini lebih baik daripada si Amica? Eits, tunggu dulu. Simak perbedaan dan komparasi yang lainnya juga, baru deh nanti teman-teman simpulin mana yang lebih bagus. Halo Insan Bangor, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Di video kali ini kita akan sedikit membahas perbedaan dasar antara Node MCU Amica dan Node MCU Lolin. Karena banyak sekali yang nanya apa sih bedanya, bagus yang mana dan gampang yang mana makanya. Pokoknya banyak. Kira-kira teman-teman pilih yang mana nih, Amica atau Lolin? Setelah nonton, coba cantumkan pilihan teman-teman beserta alasannya di kolom komentar. Ya, hitung-hitung membantu teman-teman yang lain untuk menentukan pilihannya. Untuk tutorial dasar cara memprogram kedua Node MCU ini udah kita upload di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek aja video sebelumnya. Gampang sekali kok. Oke, baiklah teman-teman, yuk kita mulai bahas mengenai komparasi antara si Amica dan si Lolin ini. Perbedaan pertama adalah namanya. Jadi ya, ini adalah Amica dan ini adalah Lolin. Di beberapa referensi, si Amica ini juga sering disebut dengan Node MCU DevKit V1 atau versi 1 dan versi 2. Sedangkan si Lolin ini adalah Node MCU DevKit versi 3. Jadi kalau dari namanya udah jelas ya teman-teman, dimana si Lolin ini adalah versi yang lebih baru daripada si Amica. Tapi apakah si Lolin ini lebih baik daripada si Amica? Eits, tunggu dulu. Simak perbedaan dan komparasi yang lainnya juga, baru deh nanti teman-teman simpulin mana yang lebih bagus. Perbedaan selanjutnya yang paling nampak dengan hanya melihat sekilas saja dengan mata telanjang adalah dimensinya. Dari segi dimensi, si Lolin ini sedikit lebih besar daripada si Amica. Sebenarnya ini sedikit rancu karena menurut pemikiran kita harusnya si Lolin ini yang notabene versinya lebih baru memiliki dimensi yang lebih kecil, tapi ini malah semakin besar. Nggak sesuai zaman aja gitu, nggak fleksibel untuk membuat project-project IoT yang menurut kita harusnya lebih kecil dan semini mungkin. Nah, perbedaan dimensi ini membuat si Lolin ini nggak breadboard friendly. Coba teman-teman perhatikan. Coba teman-teman perhatikan ketika kita memasangkan si Lolin ini. Coba teman-teman perhatikan ketika kita masang si Lolin ini ke breadboard, maka hole pada breadboardnya nggak nyisa sama sekali. Gimana mau prototyping coba? Jujur ini agak menyulitkan kita kalau mau uji coba memakai breadboard. Berbeda dengan si Amica, di mana dia setidaknya masih menyisakan satu baris pin yang kosong di breadboardnya. Jadi masih aman lah kalau untuk melakukan uji coba pakai breadboard. Perbedaan selanjutnya yaitu IC serial komunikasi yang dipakai atau IC USB serial converter. Pada Amica, si IC komunikasi yang dipakai memakai IC CP2102. Sedangkan di si Lolin memakai IC CH340 sehingga drivernya juga beda. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagus mana antara CP2102 dan CH340. Perlu diketahui, IC CP2102 yang dipakai si Amica itu memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan CH340 yang dipakai si Lolin. Dan hal ini membuat si harga Amica juga lebih mahal dibandingkan si Lolin. Namun kembali lagi, apakah CP2102 lebih baik daripada CH340 mengingat harganya cukup jauh? Menurut kita dari segi kestabilan, ini menurut hasil pengujian kita dan pengalaman kita bertahun-tahun ya teman-teman, kita justru hampir tidak bisa membedakan kestabilan antara keduanya. Keduanya sama-sama stabil dan jarang menemukan masalah atau error. Namun secara datasheet memang kemampuan transfer data baca tulis si IC CP2102 itu memang jauh lebih besar dari si CH340. Berikut adalah perbandingannya. Melihat data di atas, memang kecepatan dari CP2102 lebih besar dibandingkan dengan CH340. Namun kelihatannya kecepatan itu nggak terlalu terpakai atau ngaruh untuk ESP8266. Mungkin kecepatan itu akan berguna untuk proyek-proyek tertentu memakai ESP32 atau ESP32 CAM. Nah,
Ini juga mungkin alasan si Lolin yang versi 3-nya memakai CH340 sebagai IC serial komunikasinya, karena spesifikasi CP2102 itu terlalu overkill atau terlalu mahal juga, sehingga membuat si Lolin ini mungkin menjadi value for money-nya lebih gede dibandingkan si Amica. Karena tadi kita udah menyinggung harga, maka perbedaan selanjutnya ini ya mengenai harga. Penggunaan driver CH340 pada si Lolin membuat harga si Lolin ini menjadi lebih murah daripada si Amica, namun juga tetap stabil dan tetap memenuhi kebutuhan kita. Dari segi harga ya si Lolin memang jauh lebih murah. Perbedaan IC serial komunikasi pada si Lolin dan si Amica bukan satu-satunya yang membuat harga mereka berbeda. Perbedaan selanjutnya dari Amica dan Lolin adalah modul WiFi yang dipakainya. Kita disclaimer dulu, perbedaan ini hanya khusus untuk produk Amica dan Lolin yang kita jual di toko kita, yaitu CNC Store Bandung. Karena di toko lain mungkin berbeda. Perlu diketahui, di pasaran modem Su Amica ini memiliki dua jenis. Pertama, Amica yang memakai modul ISP tipe ISP12E dan ada juga yang memakai ISP tipe 12F. Nah, khusus di toko kita, Amica yang kita jual adalah Amica yang menggunakan modul ISP12F. Nah, yang menarik, Node MCU Lolin yang notabene adalah Node MCU versi 3 justru menggunakan ISP12E atau ISP versi sebelumnya. Perbedaan yang paling mudah dikenali dari kedua jenis SoC ISP12E dan ISP12F adalah bentuk antenanya teman-teman, di mana antena pada ISP12F ini seperti ini, sedangkan yang versi 12E seperti ini. Antena yang dimiliki oleh ISP12F merupakan antena yang disempurnakan yang diklaim mampu meningkatkan kestabilan dan kehandalan dibanding generasi sebelumnya. Selain itu juga ada beberapa peningkatan seperti output sinyal, kecocokan impedansi, dan lainnya. Meskipun jika kita tes di lapangan kita hampir nggak bisa membedakan peningkatan ini. Mungkin jika kita melakukan pengetesan di tingkat laboratorium baru deh akan kelihatan bedanya. Perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan I/O. Sebenarnya I/O atau pin antara Amica dan Lolin itu sama persis, baik penamaan, letak GPIO maupun urutan dari pinnya. Namun ada sedikit perbedaan, atau lebih tepatnya pada si Lolin ini memiliki pembaruan, di mana pada Lolin ini memiliki pin bernama VV atau VU dan tambahan pin ground. Sedangkan pin tersebut pada Amica kosong atau tidak terpakai dan dinamai RSP. Pin VV atau VU ini merupakan pin yang meneruskan tegangan 5 volt dari USB. Kegunaan dari pin ini adalah untuk menyuplai sensor maupun modul lain yang bekerja pada tegangan 5 volt atau membutuhkan suplai 5 volt. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam modul ISP8266 sudah terdapat LED bawaan atau sering disebut dengan LED built-in. Baik pada Amica maupun Lolin sama-sama memiliki LED built-in ini dan sama-sama terhubung pada GPIO 2. Namun pada Node MCU Amica memiliki satu buah LED tambahan lagi yang terhubung dengan GPIO 16. LED ini akan berguna ketika kita memakai fitur Deep Sleep, di mana jika ISP8266 kita berada dalam mode Deep Sleep, maka LED ini akan menyala. LED ini bisa jadi indikator apakah si Node MCU-nya lagi bobo nyenyak atau lagi bangun. Perbedaan selanjutnya adalah shield atau expansion pendukung. Di pasaran, expansion shield yang tersedia untuk si Amica adalah expansion shield untuk driver motor, sedangkan pada si Lolin expansion yang tersedia adalah expansion khusus I/O. Untuk hal ini menurut kita I/O expansion jauh lebih berguna dibandingkan dengan expansion driver motor atau shield untuk si Amica. Karena fungsi driver motor ya paling untuk project-project tertentu saja dan masih tetap merepotkan karena tidak menyediakan pin 5 volt. Jadi menurut kita si Lolin dengan I/O expansionnya itu lebih
menguntungkan, lebih bermanfaat, dan lebih mudah dipakai. Hal ini juga menambal kekurangan Silolin yang nggak breadboard friendly tadi. Baiklah teman-teman, tiba pada bagian kesimpulan. Dari segi versi, memang Silolin merupakan versi yang lebih baru daripada si Amica. Namun Silolin juga jauh lebih murah dan memiliki value for money-nya sedikit lebih baik daripada si Amica. Dengan adanya dukungan I/O expansion yang membuat Silolin ini justru lebih gampang dipakai untuk prototyping atau uji coba dibandingkan menggunakan breadboard meski ukurannya lebih besar. Silolin ini cocok buat teman-teman yang pemula yang ingin belajar memakai Node MCU atau project-project DIY IoT. Harganya murah dan cocok untuk uji coba berbagai project meskipun memakai sensor-sensor yang bertegangan 5 volt. Untuk si Amica, kelihatannya dia lebih cocok untuk teman-teman yang ingin membuat project yang sedikit lebih serius, yang menginginkan kestabilan yang di atas datasheet sedikit lebih baik, mengingat IC serial komunikasi dan modul USB-nya memakai versi yang lebih baik, meskipun harganya menjadi sedikit lebih mahal. Dengan ukurannya yang relatif kecil, membuat teman-teman lebih fleksibel menempatkan si Amica ini dan pada project-project berukuran kecil. Namun dari kesimpulan itu balik lagi sih ke teman-teman, kira-kira teman-teman lebih memilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian aja pembahasan kali ini. Semoga pembahasan ini memberi sedikit gambaran buat teman-teman yang masih bingung ketika ingin memilih antara kedua Node MCU ini. Jangan lupa cantumkan pilihan teman-teman beserta alasannya di kolom komentar. Serta jika ada yang keliru dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan juga di kolom komentar. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Hatur nuhun dan salam ngobrol.